Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Pisces. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali ya. Kali ini kita akan bertemakan tentang seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama ya buat Pisces. Tapi ingat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pisces, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu. Baik, rasakan lebih dalam apa yang akan muncul dari energi kamu ataupun dia di sini. Rasakan lebih dalam energi yang akan muncul antara kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan. Oke, satu lagi. Wah, ini nggak apa-apa. Kelebihan. Di sini ada bot. Ingat ya, buat Pisces. Di sini baca secara general, energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Jangan dipaksakan ya. Ya mohon bijak dalam menyikapi sebuah readingan yang sudah kamu dengar ini. Baik teman-temanku, buat Pisces, wow, di sini ada soulmate. Oke. Kalau kita lihat di sini seseorang yang akan berkomunikasi dengan kamu, terlihat adalah dia seseorang yang benar-benar punya chemistry dengan kamu, atau dia punya soul connection-nya dengan kamu. Atau bisa saja seseorang itu yang akan menjadi jodohnya kamu, ya bisa saja. Ini sama dengan Aquarius tadi ya, kayaknya soulmate juga nih yang kebaca ya, untuk di bottom. Jadi ya mungkin mudah-mudahan soulmate-nya kamu yang kamu idam-idamkan ataupun yang kamu nantikan selama ini itu akan datang berkomunikasi lagi dengan kamu. Oke, baik, kita akan lihat seperti apa ceritanya. Siapa lagi yang akan berkomunikasi sama kamu? Nah, kalau kita lihat ya, sebagian dari kamu ataupun dia ya, di sini ada orang yang jauh ya, ada seseorang yang memang mengirimkan sesuatu yang dia butuhkan kepada kamu gitu loh, ataukah dia menginginkan sesuatu dari kamu, seakan-akan dia yang jauh di mata dekat di hati ya, kayaknya lagi menunggu kabar dari kamu, ataupun dia ingin berkomunikasi sama kamu atau ingin datang ke kamu, bisa saja ya di sini ya. Ada receive what you need. Jadi kayak ada suatu apa ya, suatu keinginan yang sangat kuat sekali yang dia rasakan. Bisa saja di sini dia merasakan kerinduan ya, kayak merasakannya. Mungkin bisa saja kamu dengan dia itu lama tidak berkomunikasi atau lost contact selama ini gitu ya. Jadi dia kayak kepikiran, kok tiba-tiba ya aku ingat kamu, kok tiba-tiba ya aku kok bisa pengen sekali berkomunikasi sama kamu gitu ya. Ada rasa itu ya, sebagian dari dia yang aku lihat ya Pisces. Oke. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Wow, di sini ada kebalik rupanya. Ada stabil in the breaks, heartbreak. Nah, kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang memang kayak seperti hubungan kamu dengan seseorang itu sudah terputus. Tapi saat ini ya, dengan kondisi kamu sudah terpisah dari dia, ya sepertinya dia ingin menjalin hubungan lagi sama kamu. Walaupun di sini dia merasa bahwa ada sesuatu yang menyakitkan dia ataupun kamu di sini ya, atau dia menyakiti kamu ataupun di dalam hubungan kamu itu ada pengkhianatan. Tapi ya sepertinya dia merasa bahwa terpisah dari kamu itu sungguh sakit gitu loh. Kayak ya gimana gitu ya.
kayak dia tidak ingin terpisah dari kamu, atau bisa saja di sini dia menyesali apa yang dia sudah berbuat kepada kamu. Secara dia merasakan bahwa ada hati yang tersakiti, ya, rasa ingin kembali ke kamu, rasa ingin memperbaiki semua masalah yang dia hadapi saat ini, gitu ya. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi seseorang itu bisa dikatakan orang di masa lalu kamu, atau mungkin orang yang sudah menyakiti kamu, ya. Itu sebagian yang aku lihat, dia pengen kembali, ya. Memang sih dia terlihat sangat sakit tanpa kamu, gitu, sangat menderita tanpa kamu, kayak tidak hari-hari itu tidak semangat, gitu ya, hidupnya itu kayak nggak ada tujuan, jadi seakan-akan hidup ini akan hancur tanpa kamu. Nah, gitu ya, lebay ya. Terlalu bucin ya. Oke. Nah, di sini ada not enough. Oke, di sini mungkin ada confidence, ya. Ada sebuah ego juga di sini, ada kecemburuan juga terlihat di sini, ya. Ada seseorang yang mungkin dia itu yang punya ego yang tinggi, gitu ya, yang dia hanya mementingkan diri sendiri, yang mungkin dia di sini orangnya cemburuan sama kamu, gitu ya. Atau bisa saja di sini dia kondisi, ya, dengan kamu itu apakah masih dalam menjalin hubungan, apakah sudah terpisah, gitu ya. Melihat kamu aja dengan orang lain, dia merasa jealous, gitu ya. Dia merasa besar keegoannya dia. Dia tidak bisa kamu itu bersama orang lain, jalan dengan orang lain atau siapapun itu, dia nggak mau. Dia maunya sama dia. Bisa saja di sini dia orang yang posesif, dia yang punya ego yang tinggi, ya. Atau bisa saja dia toksik di sini. Nah, bisa saja dia ingin berkomunikasi sama kamu saat ini, gitu ya. Atau memang di sini kamu mungkin lagi menjaga jarak dari dia dengan tingkah dan sikapnya seperti itu. Bisa saja, ya, itu terjadi. Oke, buat Pisces, kita akan lihat di sini lagi siapakah dia yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Aku lihat di sini ada Cupid Arrow, ya. Ada sebuah cinta yang akan datang kepada kamu, seperti ada surprise, ya, kejutan buat kamu saat ini. Siapakah dia? Apakah dia itu orang yang memang LDR-an dengan kamu, tiba-tiba aja datang, atau seseorang yang mungkin selama ini yang kamu tunggu-tunggu tiba-tiba aja menghubungi kamu, gitu ya. Atau bisa saja kamu yang lagi lost contact dengan dia, bisa saja dia tiba-tiba dia menghubungi aku, gitu loh. Ya, bisa saja di situ dia merasakan bahwa pengen memberikan surprise buat kamu, atau memberikan suatu kejutan buat kamu, bahwa ya, aku masih mencintai kamu, gitu ya. Oke, buat teman-temanku Pisces, bisa saja itu terjadi, ya, dalam hubungan kamu dengan dia. Atau bisa saja tiba-tiba aja, ya, kamu ketemu tidak tanpa sengaja di suatu tempat, ataukah dalam suatu pertemuan, gitu ya. Dan dalam pertemuan itu akhirnya kamu menjalin komunikasi, ya. Dari pertemuan itulah muncul saling kangen, saling rindu, saling berasa pengen gimana, gitu ya. Rasa pengen ada sesuatu yang akan terikat nantinya. Nah, itu ada rasa kerinduan juga. Di situ akhirnya muncul bagaimana cara dia ingin berkomunikasi sama kamu. Nah, akhirnya dia mencoba segala cara di sini, pengen menembak kamu, ya, memberikan panah cinta kepada kamu. Oke. Nah, di sini aku lihat, ya, sebagian dari dia, ya, dia seorang yang dependent relationship, ya. Kayak seperti dia apa ya? Dia akan berjuang lagi nih, ada mungkin orang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Atau bisa saja dia itu orang masa lalu kamu, ataupun dia seseorang teman lama, ataupun dia rekan kerjanya kamu, ya. Bisa saja dia ingin perjuangkan kamu karena dia melihat bahwa ada sesuatu yang dia manifestasikan diri kamu, gitu loh. Jadi seakan-akan dia itu merasakan harus memiliki kamu, karena mungkin di sana dia ada merasa kenyamanan, atau dia merasa ada ketertarikan sama kamu, atau ada pesonanya kamu di matanya dia, gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan kamu. Dia mulai berkomunikasi sama kamu, dia mulai mencari cara bagaimana cara untuk bisa menuju ke kamu, itu ya, buat Pisces. Oke, itu yang terlihat di sini. Dan apalagi yang akan terbaca ada Hammer. Ya, ada sabotase.
ada rebuilding, ada interrogation, ya, persistent, ada working on if. Jadi ada sebuah ya sabotase ya kalau dikatakan seperti ini ya. Jadi bisa saja seseorang itu mendekati kamu itu dikarenakan ada sesuatu keinginan atau hasrat gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan itu energi negatif ataupun energi positif ya. Tapi semoga di sana akan ada energi positif aja ya, karena di sini ada soulmate-nya bagi kamu. Ya mudah-mudahan soulmate yang dianggap di kartu ini adalah benar-benar real ya buat kamu nantinya ke depan, ataupun saat ini kamu sudah merasakan hal itu ya. Oke, buat Pisces, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya, khusus buat Pisces. Di sana ada readingan ya, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Dan jangan lupa kunjungi channel kedua kita, Myla Tarot ya, khusus general reading ataupun timeless ya. Bisa berlaku kapan aja saat kamu menonton video itu. Oke, baik, kita akan shuffle kartunya lagi. Kita akan lihat seperti apa selanjutnya kamu, antara kamu dengan dia ya. Rasakan lebih dalam yang akan muncul ya energi kamu di sini. Oke. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Wah, ini banyak ya. Di sini ada Three of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini Page of Pentacles. Oke. Kayaknya di sini elemen tanah ya. Dan the Fool, ada Gemini, ada Knight of Cup, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada King of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Queen of Wands. Dan di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords itu adalah Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan lihat di sini. Itu zodiak dealing dengan kamu ya, buat teman-temanku Pisces. Kita akan lihat di sini. Kalau kita lihat, ada seseorang di sini yang ingin perjuangkan kamu itu udah karenakan hal materi ya, atau dia, apakah dia itu butuh bantuan kamu, apakah dia di sini saat ini lagi memang butuh suntikan dana dari kamu gitu ya. Bisa saja itu yang terjadi saat ini ya, dia ingin berkomunikasi sama kamu. Itu yang aku lihat sebagian dari dia ya. Oke. Dan di sini juga ada terlihat memang benar-benar orang itu yang dulunya pernah menjalin hubungan dengan kamu, ataupun dia ingin merubah saat ini dan kayak ingin melangkah gitu ya. Tapi dia harus berhati-hati di sini. Kenapa? Dengan keinginannya mungkin nantinya ada yang kebuka gitu ya. Tahu-tahu keinginan dia ke kamu itu hanya sekedar ingin memanfaatkan kamu, bisa saja itu terjadi. Dan tapi sebagian dari dia ada juga ingin perjuangkan kamu dengan ketulusan hatinya dia. Memang ada ketulusan dari cintanya dia di sini. Dan seseorang itu bisa saja ingin memperjuangkan kamu. Oke. Karena ya kita lihat di sini dia itu bisa saja saat ini merindukan kamu. Saat ini dia kangen sama kamu, ataupun saat ini dia melihat bahwa kalau tidak ketemu kamu satu hari aja kayaknya udah berbeda dunia ini. Nah itu akhirnya disitulah dia ingin perjuangan kamu. Bisa saja dia ingin berkomunikasi sama kamu ya. Itu terjadi. Mudah-mudahan ya, benar-benar yang akan datang kepada kamu itu adalah soulmate-nya kamu. Oke. Dan di sini akan ada suatu King of Wands ya. Kalau dilihat di sini ya, orang yang ingin berkomunikasi sama kamu itu bisa dikatakan dia seorang pemimpin, atau bosnya kamu, atau atasannya kamu, atau dia orang yang sama kerja dengan kamu, atau dia orang yang berkuasa, atau dia orang yang punya power ya. Bisa saja dia melihat kamu itu
seseorang yang benar-benar wah gitu ya. Jadi ada rasa dia ingin mendekati kamu, ada rasa dia ingin berkomunikasi sama kamu secara seperti ada yang dia butuhkan dari kamu. Itu yang terlihat di sini. Dan begitu juga kamu juga melihat ada karisma dari dia, ada sesuatu yang menarik perhatian kamu. Itu ya. Seakan-akan di situ ada energi mirror antara kamu dengan dia. Ya. Ya bisa dikatakan itu orang baru atau orang teman kerjanya kamu atau relasi kerja kamu atau rekan kerja kamu ya. Bisa saja itu akan terjadi nantinya. Oke. Kita lihat lagi siapa dia. Di sini ada Moon ya. Kalau di bawah audit kamu itu lebih ke apa ya? Lebih ke energi masa lalu yang muncul ya ke kamu. Secara ya mungkin dia sangat merindukan kamu di sini. Secara dia sangat suka berfantasi dengan kamu. Bisa saja dia melihat kamu itu dari wajah atau dari body atau dari keinginan dia atau hasratnya dia ke kamu gitu ya. Seakan-akan yang dia bayangkan itu ya bahagia bersama kamu, kayak dia terpuaskan sama kamu. Itu ya. Kalau yang aku lihat di sini ya sebagian dari dia. Jadi di sini memang ada the moon, dia sangat merindukan kamu saat ini. Sehingga dia kayak seperti ingin ya secepatnya ketemu kamu atau melampiaskan segala keluh kesah ya atau apapun lah itu dalam arti tanda kutip ya gitu ya. Jadi dia di sini benar-benar kayak lagi pengen membutuhkan kamu atau pengen dekat sama kamu ya, pengen berkomunikasi sama kamu di sini. Itu terlihat dari the moon di sini. Oke, baik teman-temanku. Di sini Pisces ya. Pisces sama Pisces kayaknya saling merindu nih ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Kita akan lihat selanjutnya cerita kamu dengan dia, apalagi yang akan terbaca di sini. Apalagi yang akan terbaca buat Pisces. Kita akan ambil 3 kartu aja ya, untuk menentukan apa yang akan terjadi nantinya antara kamu dengan seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu. Apakah siapa dia? Kita akan lihat apakah dia energi masa lalu kamu ataukah orang baru di sini. Satu lagi, oke. Ada you desire love. Nah ini sama ya dengan Cupid or Love ya. Jadi bisa dikatakan ini sama dengan ini. Kartunya ada mirror juga antara kamu dengan dia. Wah. Ada engagement ring. Engagement ya di sini. Your love life is extending to a bigger level of commitment. Jadi di sini kamu ternyata ya bisa saja salah satu dari mereka ini ya yang ingin berkomunikasi sama kamu, bisa saja dia akan berkomitmen sama kamu. Bisa saja ada perubahan, bisa saja ya. Di sini kamu akan merasakan express your love. Ada cinta yang benar-benar membuat kamu merasa bahwa benar-benar bahagia gitu loh ya. Ini ada cinta baru juga ya kalau aku lihat ya. Dan di sini juga ada seperti ya kalau kayaknya cinta lama itu di masa lalu kayaknya sebagian dari kamu itu kebanyakan pengen membeli cinta baru. Karena apa? Ya mungkin cinta lamanya kamu itu sangat menyakitkan ya, sangat membuat kamu menderita. Jadi kamu pengen melepaskan aja. Dan kamu lagi menunggu di sini cinta barunya kamu. Dan akhirnya cinta baru itu datang dengan secepatnya gitu. Seolah-olah memang di sini ada keajaiban buat kamu dengan dia dipertemukan untuk perubahan di sini. Akan ada perubahan, akan ada komitmen di sini antara kamu dengan dia. Di sinilah dia akan memanah kamu dengan panah cintanya gitu ya. Oke, buat teman-temanku, itu kehidupan kamu ke depannya seperti apa ya, gambarannya ya, prediksinya. Semua itu ya kamu sendiri yang akan menjalankannya. Karena kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Apa yang kita lihat di depan itu kita yang akan menentukan jalan mana yang akan kamu tempuh gitu ya. Saat kamu juga memiliki suatu masalah dan kamu juga harus bisa bijak menyikapi masalah itu. Apa yang harus aku lakukan dengan masalah ini gitu. Jangan kamu sampai salah jalan ataupun karena dengan
terlalu aku mencintai dia, jadi aku baperan, aku nurut aja nih gitu. Sementara kamu itu dimanfaatin sama dia. Ya udah, kamu harus cepat sadar dengan hal itu. Oke, teman-temanku semua. Jadi kamu di sini juga harus bisa berhati-hati dengan seseorang yang akan datang kepada kamu, yang ingin berkomunikasi sama kamu. Kamu juga harus melihat seperti apa dia, bagaimana dia ke kamu, bagaimana cara dia ke kamu, sikap dia, tingkah dia. Nah, itu harus benar-benar harus diperhatikan agar jangan kamu sampai salah langkah ke depannya. Asal jangan kamu nantinya ya ketemu dengan orang yang salah lagi gitu. Oke, buat teman-temanku Pisces, semoga ini bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bijak dalam memilih pasangan hidup kamu nantinya. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.